Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih dalam pelayanan online. Hari ini kita mau persekutuan wanita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah dan memuji Dia. Kita katakan kepada Tuhan dengan pujian, semua baik apa yang telah Tuhan perbuat. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ibu-ibu boleh kembali dalam persekutuan wanita. Walaupun kami masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Allah kami, Allah yang mengenal, mengetahui, dan Allah yang hadir dalam segala tempat dan waktu. Tuhan, berkatilah mulai dari pujian, bahkan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian arti kehadiran-Mu. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mohon hikmat dan kuasa Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami kaum ibu boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, sore hari ini Engkau mengumpulkan kami kaum ibu-ibu supaya kami tetap beribadah kepadamu melalui live streaming ini. Kami sungguh mendoakan firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau sudah menciptakan kami sebagai seorang perempuan, maka tolonglah kami untuk kami boleh mengerti dan memahami tentang citra Allah sebagai seorang perempuan dalam diri kami. Kami menyerahkan firman ini, Engkau sendiri yang berkata-kata dan menolong setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Tertulis dalam Amsal 31 ayat 10 dan ayat yang ke-30. Dua ayat saja akan kita baca. Saya mengambil tema pada sore hari ini dalam ibadah PWMI, pandangan Allah tentang kecantikan. Kita akan baca Amsal 31 ayat 10 dan 30. Ibu-ibu bisa membuka Alkitab ataupun bisa membaca teks yang sudah saya buat di monitor kita ini. Mari kita membaca dua ayat ini. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kita loncat ayat yang ke-30. Kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu kenal dengan foto ini? Ya, dia seorang artis, bintang film, memerankan film Titanic. Ya, seorang perempuan yang sangat cantik di masa waktu itu. Nah, di dalam film Titanic, Bapak Ibu, kita melihat kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian ya, perempuan ini menjadi tua. Dan ibu-ibu tahu ya, yang menonton film Titanic tahu. Inilah di masa tuanya di film Titanic itu. Sangat berbeda sekali bukan? Usia 20-an cantiknya begini. Usia 80-an dia banyak mengalami perubahan. Rambutnya sudah berubah, warna kulitnya sudah berubah. Ya, ibu-ibu bisa melihat. Nah, kita lihat foto yang kedua ibu-ibu. Ibu-ibu mengenal artis ini ibu-ibu ya. Ini seorang bintang film juga dari Hong Kong. Ya, saya nggak tahu itu ada tulisannya, Mandarinnya. Nanti bisa dibantu Ibu Sucun atau Ibu Yeni menerjemahkannya. Ya, saya cuma tahu angka 20 saja. Nah, apa artinya selanjutnya saya tidak tahu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa tahun kemudian, artis ini yang bernama Rosamund Kwan, ya, dia berubah, ya, wajahnya berubah. Ibu-ibu tahu kondisinya sekarang ini seperti ini wajahnya ibu-ibu, ya. Berbeda sangat jauh bukan? Dulu usia 20-an begini, usia 40-an seperti ini, ya, keriput sudah bertambah dan lain sebagainya. Ibu dikasihi oleh Tuhan. Nah, foto yang ketiga saya mau sharing Bapak Ibu. Ibu-ibu maksud saya. Ada yang kenal enggak foto ini? Seorang perempuan yang cantik. Ya, ada yang kenal tidak? Kalau ada yang kenal bisa WA saya ya hari ini. Jangan sekarang, maksudnya ini rekaman. Nanti hari Jumat pada ini ditayangkan, ibu-ibu bisa kirim WA ke saya ya pada
waktu kurang lebih 1-2 menit dari sekarang, ya. Siapa kira-kira perempuan ini? Ya, ada bisa menebak nggak? Saya akan kasih opo, ya, semangkok bakso. Puji Tuhan. Nah, dikenal ibu-ibu foto ini, ya, seorang perempuan yang cantik, ya. Tapi kemudian dia pun menjadi tua. Pertanyaannya, siapakah perempuan cantik ini? Saya tunggu. Ada yang mau WA? Jam pada waktu ini di live kan nanti hari Jumat nanti, saya tunggu, ya. Bukan sekarang, nanti hari Jumat, ya. Ada? Saya tunggu sebentar. Ya, saya masih kasih waktu supaya ibu-ibu dapat opo semangkok bakso. Saya masih tunggu ibu-ibu kalau ada, ya. Waktu tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tidak tahu nanti ada yang kasih WA saya enggak ya, perempuan ini siapa. Nah, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Ternyata ya perempuan ini tidak ada yang kenal waktu dia muda. Tetapi ketika perempuan ini berusia 70-an, ya kita mengenalnya. Inilah ternyata dia, ibu-ibu. Ada yang kenal? Titi Puspa. Ya. Sangat berbeda sekali bukan? Usia mudanya dan usia tuanya tetap sama-sama cantik. Cuma orang tidak mengenalnya lagi ketika seperti dia masih muda. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ya waktu muda wajah mereka sangat cantik. Ketika tua, kecantikan itu sudah memudar. Nah, apa kata cantik? Menurut kamus kata bahasa Indonesia, cantik itu diartikan, saya menyimpulkan saja, cuma 2 arti. Ya, yang pertama diartikan, cantik itu diartikan oleh kamus bahasa Indonesia, kamus kata adalah cantik itu adalah elok, wajahnya elok, enak dipandang, ya, cantik dia, enak dipandang, elok wajahnya. Dan yang kedua, saya menemukan diartikan cantik ini adalah indah secara bentuk, ya, elok wajahnya, indah bentuknya. Jadi apapun itu, sesuatu yang indah, sesuatu yang elok itu dapat diartikan itu cantik. Nah, ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan, ini pandangan dunia, bahwa dunia memandang kecantikan itu hanya sesuatu yang nampak, hanya sesuatu yang dilihat, sesuatu yang di depan mata. Tetapi pertanyaan kita adalah, cantik menurut Alkitab, cantik menurut pandangan Allah itu apa? Nah, ada 3 poin saja ibu-ibu, saya tidak akan lama ya untuk kita melihat hal ini. Yang pertama, kita melihat pandangan Allah tentang kecantikan adalah 1, bahwa Allah lah yang menciptakan kecantikan. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Allah, ya baik laki-laki, baik perempuan, ya Allah berkata tentang ciptaannya itu sungguh amat baik. Di sini kita melihat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kecantikan itu berasal daripada Allah. Kecantikan itu dibuat oleh Allah dan Allah tidak menentang kecantikan. Jadi ibu-ibu jangan takut cantik, silakan cantik. Ya, cantik itu dari Allah. Itu anugerah, itu berkat. Allah tidak menentang kecantikan. Ya, justru Alkitab menekankan Allah lah yang membuat perempuan itu cantik. Dia mengatakan sungguh amat baik. Jadi ya di sini kita melihat kecantikan adalah hal yang positif. Kedua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan Alkitab adalah bahwa kecantikan itu dipengaruhi oleh dosa. Ya, sayang sekali perempuan yang cantik itu ya jatuh ke dalam dosa karena dia ditipu oleh sang ular, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Seringkali sehingga kita melihat dampaknya kemudian adalah bahwa perempuan menyalahgunakan
tentang kecantikannya. Dan kadang-kala kecantikan dipakai menyakiti hati Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi mari ibu-ibu, jangan menyalahgunakan kecantikan. Ya, jangan pakai kecantikan itu untuk menyakiti hati Allah. Ada banyak perempuan yang karena dia cantik sehingga dia berbuat dosa. Kita melihat di sini bahwa Allah tidak tentang kecantikan, tapi kecantikan dipengaruhi oleh dosa, sehingga kita harus berhati-hati tentang kecantikan. Yang ketiga, ibu dikasihi oleh Tuhan, adalah kecantikan yang terpenting adalah cantik secara batinia. Pengamsal yang sudah kita baca tadi berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah cakap di sini ternyata menurut dalam Alkitab ini, istilah cakap di situ bukan identik dengan sesuatu yang nampak dari luar. Bukan identik sesuatu yang elok, yang kelihatan. Tetapi Alkitab lebih menekankan kata cakap di sini itu merupakan berarti suatu cakap yang berhubungan dengan kehidupan. Sesuatu yang berhubungan dengan sifat, sesuatu yang berhubungan dengan karakter. Ya, sehingga dapat di sini kita artikan kecantikan yang Allah inginkan adalah kecantikan dari dalam. Bukan kecantikan dari luar seperti pandangan dunia. Ya, dia cantik, tapi dia orang secantik apapun dia, ketika udah umur 70-80 tahun, oh gak cantik lagi kata orang begitu ya. Tapi bagi saya masih cantik juga. Nah, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pandangan umum ini mempengaruhi banyak orang. Bahwa kecantikan itu orang menilai, orang melihat itu sesuatu yang dilihat dari luarnya. Orang tidak melihat dari dalamnya. Padahal Allah yang menekankan kecantikan yang dari dalam. Ya, bukan kecantikan yang nampak dari luar. Kita meyakini bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang paling bijak, seorang manusia yang bijaksana yang pernah hidup di muka bumi ini. Kita melihat Alkitab Bapak Ibu, ibu-ibu maksud saya, bahwa Salomo memiliki istri. Ibu-ibu tahu? 700 orang. Dan gundiknya, selirnya 300 orang. Ya, bayangkan 1000 orang. Dan ini yang tercatat. Ada juga yang tidak tercatat. Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Luar biasa. Di sini kita melihat ibu-ibu, saya bukan menyoroti Salomo sebagai seorang laki-laki punya istri banyak, tidak. Tapi saya mau menyoroti bahwa bagaimana Salomo yang sudah memiliki sekitar 1000 orang istri itu, dia melihat berbagai sifat, berbagai karakter, berbagai kehidupan dari seorang perempuan. Dia sudah melihat berbagai sifat, berbagai karakter dari perempuan itu bagaimana. Dia sudah lihat. Ya, dia sudah melihatnya bagaimana kecantikan perempuan itu. Oh, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Dan dia menyimpulkan dalam tulisannya ini, percaya bahwa Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, sehingga dia berkata di dalam Amsal 31 ayat yang 30 yang sudah kita baca tadi, bahwa kecantikan, kemolekan itu, dia katakan apa ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Orang yang cantik, orang yang molek itu, pengamsal melalui Raja Salomo ini dia berkata ujung-ujungnya itu sia-sia. Ya, kita melihat di sini, ya luar biasa Raja Salomo ini. Ya, bagaimana dia sudah melihat berbagai perempuan yang cantik, tetapi kemudian dia berani menyimpulkan bahwa kecantikan itu, kemolekan itu, yang nampak secara lahiriah itu sesuatu yang sia-sia. Dan dia mengatakan kemudian, dan Salomo tidak menutup di situ saja. Dia katakan juga bahwa yang terpenting adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, dapat kita simpulkan bahwa Salomo mengatakan bahwa kecantikan itu ternyata yang dia inginkan adalah sesuatu yang dari dalam.
Dia sudah melihat banyak perempuan, karakter, sifat, kehidupan. Ya, banyak sekali. Dan dia menyimpulkan bahwa yang namanya perempuan yang cantik itu adalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Kita melihat Alkitab menekankan ternyata ya bahwa istri yang cantik itu adalah cantik dari dalam, bukan cantik dari luar. Nah, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, di masa COVID-19 ini ya bagaimana ibu-ibu sering di rumah, bapak-bapak juga sering di rumah, ya bagaimana banyak kejadian di rumah, ya, bagaimana suami kemudian harus kerja karena penghasilan kurang, ibu-ibu bagaimana menyikapinya, anak-anak bagaimana, apakah ibu-ibu karena sering waktu di rumah ini banyak sehingga sering punya waktu sendiri, apakah membantu pekerjaan, membantu pelayanan dan lain-lain atau lebih banyak beraktivitas sendiri ya, main handphone, pegang handphone dan lain sebagainya. Nah, ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Dan saya akan mengajak ya ibu-ibu, kalau ada waktu nanti silakan ibu-ibu bikin satu grup ya, diskusikan tentang hal ini. Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena waktu saya tidak banyak, saya akan menutup dengan satu cerita Bapak Ibu, ya ibu-ibu maksud saya bahwa kita mengenal ya istilah ini yang saya buat ibu-ibu ya, istilah ini. Sebelum saya menutup ini, kita baca bersama-sama ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya baca terlebih dahulu, nanti kita akan baca bersama-sama. Tanpa kecantikan dalam, maka kecantikan luar akan sia-sia. Dengan kecantikan dalam, maka kecantikan luar akan ditutupi. Apa maksudnya? Secantik apapun orang itu, ya, secantik apapun dia itu, tetapi kalau tidak didukung oleh kecantikan dari dalam, maka kecantikan luarnya itu sia-sia. Ya. Dan sebaliknya, walaupun secara wajah dia kurang cantik dalam pandangan orang, tidak cantik ya, tetapi dia memiliki cantik dari dalam, maka walaupun dia tidak cantik, tapi kecantikan dalamnya itu menutupi ya kecantikan luarnya. Ini menarik ibu dikasih oleh Tuhan. Saya berharap kata ini ibu-ibu boleh ingat. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tanpa kecantikan dalam, maka kecantikan luar akan sia-sia. Dengan kecantikan dalam, maka kecantikan luar akan ditutupi. Contohnya ibu-ibu, ya saya menemukan satu toko yang luar biasa. Ya, ibu-ibu mengenal toko ini? Ya, dia seorang suster, ya, yang melayani, memberikan dirinya untuk pelayanan. Ketika dia masih muda, orang tidak mengenalnya begitu baik. Tetapi ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, ketika dia sudah semakin tua, semakin peot, semakin reot, ya, dimakan usia, muka semakin keriput dan lain sebagainya. Orang melihat kecantikan ketika dia di masa tuanya, jauh dia lebih cantik daripada ketika dia masa mudanya. Siapakah perempuan ini? Ibu-ibu mungkin mengenal tokoh ini. Dialah Ibu Teresa. Semakin tua dia, orang-orang semakin melihat kecantikannya. Begitu nampak dari dalamnya. Dan walaupun dia sudah tua, keriput, ya, dia peyot dan nenek-nenek kata orang. Tetapi orang melihatnya, dia tetap cantik. Di sini kita melihat ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Mari kita melihat akan hal ini supaya kita menjadi ibu-ibu ya yang cantik, teristimewa dari dalam. Cantik luar, syukuri itu, puji Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah cantik dari dalam. Kalau ada waktu ibu-ibu boleh bikin grup setelah ini, diskusikan ya di masa sekarang ini bagaimana ibu-ibu boleh mengaplikasikannya, menerapkannya untuk menjadi seorang ibu yang cantik dari dalam. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Bila firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Secara khusus bagi kaum ibu-ibu di tengah situasi kondisi sedemikian rupa, wabah,
COVID-19 mengharuskan kami banyak hal yang mungkin harus kami mengurangi pengeluaran atau banyak hal yang harus kami kerjakan. Tetapi Tuhan, kami mengingat ada kehendak Tuhan dalam hidup ini untuk kami terus lakukan. Biarlah kami tetap menjadi perempuan yang cantik di mata Allah, bukan cantik di mata manusia. Tuhan menolong kami, memberkati kaum ibu-ibu supaya terus boleh mengaplikasikan, memikirkan dan merenungkan supaya tetap hidup menjadi yang perempuan cantik di mata Allah. Terpuji namamu ya Tuhan, berkatilah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita ini. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, kita doakan demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia saja. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, memberkati kita, memampukan kamu sekalian untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Amin ibu-ibu. Ya, bersyukur ibadah kita sudah jalan dengan baik. Sampai jumpa di waktu mendatang dalam ibadah PW kita. Kami dari tempat ini mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.